Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung Anda kapan menonton video ini. Kami, koalisi dari Termodinamika kelas A kelompok 7 dan Termodinamika kelas B kelompok 9, ingin mempresentasikan sebuah soal yang membahas tentang hukum termodinamika kedua. Sebelum video ini dilanjutkan, perkenalkan dari kelas A ada Arifin Alwi dengan NIM 03, Niko Jonathan dengan NIM 51, Ahmad Fikri Alvin dengan NIM 55, Muhammad Nur dengan NIM 23, dan dari kelas B ada Maximilian dengan NIM 53, Imade Arim dengan NIM 06, Marcelino Farhan dengan NIM 44, dan Ahmad Afandi dari NIM 36. Sebelum membahas soal, kita bahas dulu hukum termodinamika 2, yaitu menyebutkan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum termodinamika 2 mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses dalam semesta adalah reversible. Hubungan hukum termodinamika dengan refrigerator atau kulkas, yaitu lemari es, merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja W, kalor diambil dari daerah temperatur rendah TL dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi TH. Sistem lemari es yang khas motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penukar kalor kondensor di dinding luar lemari es, di mana QH dan gas pendingin. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup ke tabung tekanan rendah ini dan kemudian menyerap kalor QL dari bagian dalam lemari es. Fluida kembali ke kompresor di mana siklus dimulai kembali. Selanjutnya, sekarang saatnya membahas soal. Jadi cara kerja kulkas pertama-tama, energi panas ditransfer ke dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin yang melewati sebuah mesin evaporator. Lalu refrigeran yang sudah dibahas sebelumnya menyerap energi panas agar menjadi lebih hangat, lalu akhirnya berubah menjadi gas. Gas yang terbentuk sebelumnya dialirkan melalui kompresor agar cairan pendingin memiliki temperatur yang lebih tinggi. Refrigeran dengan suhu yang lebih tinggi tersebut selanjutnya mengalir melalui kondensor, di mana terjadi transfer energi panas ke kumparan pendingin kondensor. Akhirnya, refrigeran tersebut kehilangan energi panasnya dan berubah menjadi energi dingin kembali, serta mengalami peristiwa kondensasi menjadi cairan. Selanjutnya, refrigeran masuk ke tabung ekspansi, di mana merupakan tempat yang memiliki ruangan untuk menyebarkan cairan keluar dalam rangka menurunkan suhu menjadi lebih rendah. Cairan dingin hasil refrigeran tersebut kemudian mengalir kembali ke evaporator. Selanjutnya, siklus tersebut kembali berulang. Kita kembali ke soal. Begini soalnya. Sebuah kulkas memerlukan 1,5 kW untuk menjalankan kulkas dengan kecepatan 4 kJ per sekon. Pertanyaannya adalah A. Berapa koefisien kerja dari kulkas tersebut? B. Berapa banyak panas yang dikeluarkan di dalam kondenser? C. Jika panas dikeluarkan di suhu 40 derajat Celcius, berapa suhu paling rendah yang sistem dapat pertahankan? Untuk mengerjakan soal yang telah dibacakan, kita memerlukan dua rumus dasar, yaitu W sama dengan QH dikurangi QC, dan rumus koefisien kerja, di mana K sama dengan QC dibagi W. Dari data-data yang telah ada di soal, kita mendapatkan bahwa QC sama dengan 4 kJ per second, dan itu kita akan konversikan menjadi 4 kW, di mana 1 kJ per second itu adalah 1 kW, dan W sama dengan 1,5 kW. Untuk mengerjakan koefisien kerja, kita tinggal memasukkan data-data yang telah kita dapat di rumus tersebut, dan kita dapat hasil yaitu 2,67. Jika kita menggunakan koefisien kerja dalam bentuk persen, maka kita tinggal kalikan dengan 100% dan didapatkan 267%. Di dalam koefisien kerja dalam bentuk persen, dimungkinkan bahwa hasil tersebut melebihi 100%.
Selanjutnya kita mencari panas atau kalor yang terbuang. Panas atau kalor yang terbuang kita definisikan sebagai QH. QH untuk mencarinya yaitu W plus QC. W di sini sebesar 1,5 kW dan QC sebesar 4 kW. Jadi QH sama dengan W plus QC sama dengan 1,5 kW plus 4 kW sama dengan 5,5 kW. Selanjutnya kita mencari suhu terendah dari kulkas. Suhu terendah dari kulkas kita definisikan sebagai TC. Untuk mencari TC kita memerlukan TH. TH di sini 40 derajat Celcius. Sebelumnya kita merubahnya ke Kelvin. Dan kita tambah 273,15 Kelvin sama dengan 313,15 Kelvin. Untuk mencari TC sama dengan TH dikali Kelvin per Kelvin plus 1 sama dengan 313,15 Kelvin dikali 2,67 per 2,67 plus 1 sama dengan 227,823 Kelvin. Kemudian 227,823 Kelvin atau hasil dari TC ini kita rubah lagi dalam keadaan derajat Celcius. Jadi langsung saja kita kurang dengan minus 273,15 Kelvin dan hasilnya sama dengan minus 45,33 derajat Celcius.